anaknya banyak, kita butuh rumah yang besar gitu. Maksudnya kalau misalkan sama siapapun gitu ya, terus kita butuh rumah yang besar. Tapi kalau misalkan kita cuma berdua atau bertiga kan sayang. Begitu mah Puji, bukan buat aku sama. Ya kalau udah jodohnya ya mau diapain ya nggak? Ya Fadli beli rumah baru, Haji Faisal semuanya beli rumah baru. Kamu mungkin tanggapannya itu aset-aset dan dana-dananya mungkin dari mana sih Kak kalau menurut Kakak? Ya kalau dana-dananya jelas dari hasil kerja mereka ya, karena kan kadang nggak semua orang tahu bahwa harga endorse itu tuh nggak murah gitu. Ada yang 5-10 juta satu endorse, terus satu hari bisa dapat 10 endorse, kan satu hari bisa menghasilkan 50-100 juta gitu. Tapi kenapa? Maksudnya rentan waktunya tuh kayak bertiga kayak nggak jauh gitu loh, beli rumah Ya barengan karena gitu. udah saatnya, mungkin kayak udah terkumpul dan memang udah nyari-nyari itu udah lama banget. Terus aku juga diminta untuk Kak gimana menurut Kak Ica bagus gak gitu, karena Pak Faisal sukanya anaknya tuh kalau misalnya kamu beli rumah coba telepon Kak Ica dulu, Kak Ica setuju nggak, terus nanti Pak Faisal telepon aku, Ica gimana menurut Ica bagus gak rumahnya, kalau menurut Ica bagus Papa setuju loh. Kenapa menurut aku, kalau menurut aku sih bagus, menghadapnya juga bagus gitu. Terus ya udah akhirnya cari terus cocok ya beli gitu. Berarti Fuji, Fadli dan Haji Faisal sebelum membeli rumah itu nelpon Kakak apa gimana? Iya, konsultasi, komunikasi, terus juga kan harus dicek juga surat-suratnya ada masalah atau enggak gitu. Tapi bisnisnya Fuji yang Kakak tahu apa aja sih Kak? Mungkin selain endorse? Kalau Fuji kayaknya endorse dan brand ambassador aja, itu aja udah cukup sebenarnya untuk membeli rumah itu. Yang unik itu kan Fuji sama Fadli punya rumah. Nah, Frans sendiri kenapa di dalam film itu? Kalau ada Frans gini, aku selalu bilang sama Frans itu kan belum berkeluarga. Kalau misalkan beli rumah besar-besar, itu menurut aku sayang, karena nanti kosnya juga banyak dan juga belum butuh gitu. Kecuali kamu sudah berkeluarga, nanti anaknya banyak, kita butuh rumah yang besar gitu. Maksudnya kalau misalkan sama siapapun gitu ya, terus kita butuh rumah yang besar. Tapi kalau misalkan kita cuma berdua atau bertiga kan sayang. Begitu mah Puji, bukan buat aku sama Frans. Tapi kan kalau dibilang membuat rumah besar itu bukan artinya tidak mau untuk berdua aja. Persiapan buat nanti mungkin bisa berempat. Iya, karena kalau misalkan anaknya juga cuma 2, rumahnya besar-besar banget, menurut aku apa ya, terlalu mubazir aja. Lebih baik uangnya itu diputar lagi buat bisnis dulu gitu. Karena belum butuh beli rumah. Karena kadang-kadang kalau nantinya misalnya kita butuh uang, jual rumah kan sekarang juga nggak mudah gitu. Jadi lebih baik punya cash money aja. Tapi Frans sendiri sering ngobrol tentang apa sih untuk bisnis ataupun sering sharing apa gitu mungkin. Sharing tentang bisnis. Apa aja sih kalau boleh tahu? Sama-sama, soalnya kan aku juga malah belajar sama Frans kan. Aku belajar bisnis yang kecil-kecil, belajar bisnis retail, dan aku akhirnya sekarang punya bisnis ya karena Frans. Dan kantor aku sama Frans itu cuma beda 3 ruko. Oh, berarti Frans berpengaruh banget ya hidup Kakak ya? Ya lumayan, dan banyak ngajarin aku gitu. Kenapa digabung aja Kak? Gimana? Digabung aja. Digabung bisnisnya? Kantornya juga gitu kan? Jangan dong. Karena belum jadi ya. Kalau jadi nggak masalah ya? Kedekatannya seperti apa sih dengan Frans mungkin? Kedekatannya ya apa ya? Bestie aja, bestie. Lebih dari teman mungkin ya? Tapi ada Lebih dari teman. Ada arah ke sana tadi ya. Kayak jawaban itu kan. Tapi arah ke sana nanti ada kan, karena kan kalau dilihat Frans sendiri usia sudah Matang. juga udah pas. Ya dijalanin aja. Frans pokoknya anaknya baik. Ya dijalanin aja. Kalau Fransnya juga suka sama yang lain, jodohnya sama yang lain, ya nggak apa-apa. Kalau jodohnya sama Kakak gimana Pak? Aja. Ya kalau udah jodohnya ya mau diapain, ya nggak? Tapi ya kan kita mendoakan netizen Kak. Banyak orang mendoakan berdua untuk kalian gitu loh. Itu gimana tanggapannya Kak? Biasanya kan jadi. Ya kalau jodoh nggak kemana. Oke? Oke. Tradisi lebaran sendiri biasanya ngapain sih? Tradisi lebaran? Jadi kalau keluarga aku itu kakek punya villa gitu di puncak. Jadi
sebelum kakek aku meninggal tuh umur aku 5 tahun. Jadi kurang lebih 25 tahun yang lalu kakekku sudah berpikiran bahwa dia bilang kalau saya meninggal nanti saya maunya dimakamkan di Puncak, dia nggak mau di Jakarta. Kata dia Jakarta ini nanti bakal penuh dengan gedung-gedung dan nanti ini kalau misalkan kuburan bakal digusur-gusur. Masya Allah kakek saya 25 tahun yang lalu sudah punya pikiran seperti itu. Akhirnya beli tanah, bikin villa di Puncak. Jadi kalau misalkan lebaran kita tuh ngumpul di villa itu, jadi seakan-akan anak-anaknya ngumpul juga sama orang tuanya yang telah meninggal. Karena sebelahnya makam yang diurus keluarga sendiri gitu. Apakah nanti dan kita jadi makam keluarga juga rencana ke depannya? Gimana? Jadi makam keluarga gitu rencana ke Iya, depannya. jadi kita beli tanah luas di situ rata-rata nanti. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kakekku meninggal 25 tahun lalu, terus nenek aku meninggal kemarin, itu dikosongin sebelahnya. Terus dia akan Iya, jadi semuanya terarah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.